أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi satu kewajiban kita untuk senantiasa berkata jujur dalam kondisi apapun. Meski saat kita berkata jujur itu pahit akibatnya, ya, pahit di dunia namun manis di sisi Allah. Jangan karena kepingin nikmat dunia kemudian kita melanggar apa yang menjadi larangan agama ini, termasuk berkata tidak jujur, berdusta. Sudah tertabrak, ditinggal lari, fisiknya sakit, kemudian tambah bohong, hatinya juga sakit, berarti tidak ada kebaikan di sisi Allah. Maka yakinlah dengan apa yang menjadi janji Allah dan juga janji Rasulullah. Kalau memang memilih Islam sebagai jalan hidup, ya harus mau dengan semua aturan Islam, tunaikan dengan maksimal. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam asilmu, yaitu aturan Islam, jangan setengah-setengah, namun secara kafah. Termasuk aturan Islam, salah satu dari aturan Islam adalah berkata jujur apapun keadaan dan kondisinya. Karena jujur ini akan membawa kepada kebaikan. Pangkal kebaikan itu adalah kejujuran, menurut Nabi begitu. Maka Nabi kita mewajibkan pada umatnya, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk berbuat jujur. Kenapa kok kejujuran itu diwajibkan oleh Nabi kepada kita? Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena yang namanya kejujuran akan membawa seseorang atau pelaku kejujuran itu kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawanya menuju surga. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Ternyata surga itu ya, hanya dihuni salah satunya oleh orang-orang yang senantiasa berkata atau berbuat jujur. Ya, karena surga itu hanya untuk orang yang berbuat baik. Yang tidak berbuat baik tidak diizinkan oleh Allah menempati surganya. Nah, salah satu bentuk perbuatan tidak baik adalah bohong. Nah, tidak berani berkata jujur hanya biar mendapatkan pengobatan dari apa tadi? BPJS. Ya. Kemudian berbohong terpleset di kamar mandi. Ya, ngomong terpleset di kamar mandi, sebetulnya tidak perlu berbohong itu untuk mendapatkan pengobatan gratis. Lapor ke pihak yang berwajib, diurus nanti jasa harjanya. Namun kenyataannya sudah terjadi, milih berbohong maka tobat pada Allah. Karena berbohong itu akan menyeret pelakunya, membawa pelakunya menuju kedurhakaan kepada Allah. Dan durhaka itu akan membawa atau menyeret kepada neraka. Makanya Nabi wanti-wanti betul ya, kepada umatnya. Nabi itu mewanti-wanti betul, wa iyyakum wal kadhiba, wa iyyakum wal kadhiba, jauhkan dirimu dari berbuat bohong, berkata tidak jujur, menipu, dan lain sebagainya. Karena yang namanya kadzib
itu akan membawa pelakunya menuju kedurhakaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Namun demikian, setelah kita mengetahui ternyata jujur itu diperintahkan oleh agama, bohong dusta itu dilarang oleh agama, namun tetap ya, akan ada manusia-manusia yang terus memilih kejujuran dan juga memilih kebohongan, dusta. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hatinya tersentuh karena dorongan keimanannya, maka apapun yang terjadi dia akan terus berlaku jujur apapun itu. Wa yataharras sidqa, dan memilih kejujuran. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, karena dia tahu persis milih kejujuran nanti akan pulang menghadap Allah, dicatat di sisi Allah sebagai hamba Allah yang jujur. Namun tidak sedikit pula manusia yang tetap memilih, bahkan orang yang ngaku Islam pun masih banyak yang berbohong. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin juga kita setiap hari tentu kita bicara. Mungkin setiap hari tanpa disadari kita juga sering berkata tidak jujur, berbuat dusta. Bisa jadi biar lawan bicara itu tertarik, maka dalam pembicaraan kita dibumbui dengan namanya kebohongan. Biar lawan bicara tertarik, koyone ya oh. Koyone ya oh. Mungkin kita tidak tahu persisnya, hanya mendengar kabar. Kemudian diceritakan kepada orang lain. Biar orang lain tertarik, ditambah-tambahi. Yang kita dengar kabar hanya A sampai C, kalau kita sampaikan hanya sampai C, orang tidak akan tertarik. Maka disampaikanlah sampai Z, dari A sampai Z, sehingga orang lawan bicaranya tertarik. Padahal banyak kebohongan dalam pembicaraan kita. Naudzubillah. Ya, namun demikian tetap ada. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dia terus-menerus sudah ngerti bahwa bohong, dusta itu larangan agama. Namun pengertiannya itu, pemahamannya hanya berhenti di otaknya saja. Tidak berusaha memasukkan ke dalam kolbunya, dalam hati nuraninya. Ya, sehingga tidak bisa mengamalkan, karena kita beramal soleh, mengamalkan apa yang menjadi aturan agama, muaranya dorongan keimanan dari dalam hati. Kalau dalam hati ini imannya kuat, dorongannya kuat, maka lesannya akan mengikuti. Sehingga lesannya tidak mungkin akan berkata bohong. Matanya juga akan mengikuti. Matanya tidak mungkin untuk melihat yang tidak baik-baik. Demikian pula telinganya. Karena dorongan iman dari dalam hati sangat kuat, maka telinga tidak mungkin untuk mendengar yang tidak baik-baik. Tangan juga begitu. Jari jemari tidak mungkin untuk menuliskan sesuatu di media sosial, misalkan isinya bohong, isinya menyerang, isinya fitnah itu dan lain sebagainya. Tidak mungkin tangan digunakan untuk malsu tanda tangan. Tidak mungkin tangan digunakan untuk mengambil yang bukan miliknya. Kenapa ini semua terjadi? Karena iman lemah. Tidak ada dorongan keimanan dari dalam hati. Bukankah Nabi itu bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, menunjuk ke dalam dadanya. Beliau saat mengatakan, saat ngendiko, saat bersabda bahwa at-taqwa itu yang ditunjuk bukan lesan, bukan mata, bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki, namun di sini loh, dalam dada.
Beliau tidak ngendika at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bukan. Namun di sini. Jadi segala muara kebaikan itu di dalam hati. Bahkan hamba Allah yang selamat nanti, ya, di hari kiamat semuanya tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat, yang bermanfaat itu hanya hati yang salim. Ya, sini hati. Makanya semua muara kebaikan ada dalam hati. Maka kedepankan hati. Jangan kedepankan yang lain-lain dulu. Hati, fokus dulu ke hati. Dibuka hati kita untuk menerima kebenaran agama ini secara kafah, secara totalitas. Loh, akal bagaimana? Akal nanti kalau hatinya sudah salim, maka akalnya juga akan salim. Ya, hati kalau sudah salim, fikrun akan salim, akal akan salim, lisan pun juga akan salim. Muaranya ada dalam hati. Maka muara kebaikan ada di dalam hati. Di sini takwa. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan menilai orang lain, nilai dirimu sendiri. Ya, ayat hadis jangan digunakan tudingi orang lain, gunakan untuk nunjuk dirinya sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya tidak perlu berbohong. Qulil haq walau kana murran, katakan yang sejujurnya meski pahit akibatnya. Namun yakin betul kepada Allah. Ya. Memang awalnya jujur itu biasanya loh ya, itu akan terasa pahit. Jujur itu biasanya awalnya akan terasa pahit, namun Allah berjanji pada akhirnya terasa manis sekali. Hilwah, ya. Terasa manis sekali. Orang yang jujur, janji Allah akan terus ditolong oleh Allah, karena jujur ini salah satu ciri hamba Allah yang beriman. Sedangkan Allah membuat janji, mewajibkan dirinya sendiri, Allah akan senantiasa menolong hambanya yang beriman. Ayatnya gimana itu Ustaz? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atas kami menolong orang-orang yang beriman. Lah, salah satu ciri orang itu beriman betul kepada Allah, imannya shodiq, salah satu cirinya dia senantiasa berkata, berbuat jujur apapun resikonya. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Dan akan senantiasa memilih kejujuran hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai dicatat di sisi Allah dia sebagai seorang yang jujur. Selesai kehidupannya di dunia, dia menghadap kembali kepada Allah sebagai hamba yang jujur. Akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Itu tujuan kita hidup di dunia sebagai orang Islam. Salah satu tujuannya adalah kelak pulang kepada Allah, pulang ke kampung halaman. Itu diizinkan oleh Allah dengan rahmatnya untuk menempati salah satu surganya. Itu tujuan kita. Ya, mudah-mudahan dipahami.